Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Minggu 23 Oktober 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat, di antaranya. Menko PMK minta Kapolri usut tuntas kasus gagal ginjal akut. Menko PMK sidak obat sirup ke sejumlah apotek ke Kota Bogor. Antisipasi obat sirup berbahaya, Dinkes Kabupaten Tasikmalaya sidak apotek. Selain 3 berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifah Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Bogor. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut misterius. Tingginya angka kematian kasus gagal ginjal akut di Indonesia yang menyerang anak-anak diduga dipicu akibat obat sirup. Menko PMK Muhadjir Effendi meminta Kapolri segera bertindak untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut. Hal ini dinilai adanya unsur pidana di balik fenomena ini. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan kasus gagal ginjal yang melanda Indonesia ini karena bahan bakunya berasal dari luar negeri. Pihaknya juga meminta kepolisian menelusuri kiriman bahan baku impor ke sejumlah pabrik farmasi yang ada di Indonesia. Dan kita sudah mendapatkan masukan dari semua pihak, dan tadi malam saya terus langsung telepon ke Pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut untuk ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana. Sementara itu, berdasarkan data Kemenkes, ada 3 negara yang terkena gagal ginjal akut, yaitu Indonesia mencapai 133 orang yang meninggal dunia, Gambia 70 orang meninggal dunia, dan Nigeria 25 orang meninggal dunia. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Wali Kota Bogor Bima Arya juga melakukan sidak ke sejumlah apotek di Kota Bogor. Menko PMK bersama Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke beberapa apotek untuk memastikan tidak ada lagi penjualan obat sirup yang dilarang Kemenkes di Kota Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan terkait adanya larangan Kemenkes terhadap beberapa obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol. Dalam sidak tersebut, Menteri PMK dan Wali Kota Bogor mendapati apotek yang masih menampilkan obat sirup di etalase dan langsung dilakukan segel sementara agar tidak diperjualbelikan kepada masyarakat. Pihaknya juga mengimbau pengelola apotek untuk mengkarantina seluruh obat sirup yang ada di apotek. Kalau ada resep, dokter-dokter juga sudah memberikan alternatif, yaitu dalam bentuk puyer. Itu solusi yang tepat menurut saya. Dan obat-obat sirup sudah dikarantina, sudah ditutup, bahkan ada yang dikemas. Sementara dari hasil sidak, sejumlah apotek sudah mentaati aturan yang diterapkan Kemenkes dengan tidak menjual obat sirup dan tidak menerima resep obat sirup dari puskesmas atau rumah sakit. Kan surat ke seluruh rumah sakit, puskesmas, apotek untuk tidak meresepkan dan juga melakukan karantina terhadap obat sirup. Dan di 3 titik yang kami kunjungi secara mendadak dan langsung dan spontan bersama Menko, ini aturan itu ditaati. Ya. Bahkan di apotek Laduta ini obat itu tidak di-display, obat itu dikemas. Ya. Dalam kesempatan itu dilakukan sosialisasi kepada para konsumen terkait bahaya konsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol pada anak-anak yang menyebabkan gagal ginjal akut. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pasca BPOM merilis 5 obat sirup yang tercemar bahan berbahaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah apotek.
Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah apotek di Jalan Raya Barat, Singaparna, dan Mangunreja. Petugas melakukan pengecekan terkait 5 jenis obat sirup anak yang dilarang beredar oleh Bepom. Kelima obat tersebut terdiri dari Thermorex sirup, Plurin, Demen sirup, Unibaby cough sirup, Unibaby demam sirup, dan Unibaby demam drops. Kelimanya diduga mengandung bahan berbahaya etilen glikol dan ditilen glikol yang disinyalir terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Mayoritas apotek tidak menjual lagi kelima jenis obat batuk dan demam anak ini. Meski terpampang namanya, namun obat sudah kosong dari etalase apotek dan sudah ditarik pihak distributor. Dokter dari tanggal 9 sebelum itu ya sudah memberikan informasi kan ada kasus yang gagal ginjal tuh anak banyak ya. Alhamdulillah juga dokter ngasih tahu bahwa untuk penggunaan obat-obatan yang tertera dari edaran Kemenkes ya, alhamdulillah udah di stop, di resep juga nggak ada sirup. Dinkes Kabupaten Tasikmalaya langsung membuat edaran agar kelima jenis obat sirup ini ditarik dan tidak diedarkan. Selain menyasar apotek dan klinik swasta, edaran disampaikan ke seluruh puskesmas dan rumah sakit. Tapi kami dari Dinas Kesehatan khususnya di bidang pengawasan pelayanan kesehatan dan usaha kefarmasian ini juga tidak mau diam, artinya kami memberikan salah satu surat himbauan, surat pengantar yang pertama dari Kepala Dinas untuk membantu mensosialisasikan dan memerintahkan kepada seluruh tenaga apoteker di wilayah Kabupaten Tasik agar mensosialisasikan baik secara preventif maupun promotif terhadap bagaimana surat edaran dari Kementerian Kesehatan tersebut. Masyarakat diminta melaporkan jika masih menemukan apotek atau fasilitas kesehatan yang menjual 5 obat tercemar ini. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi terkait Hari Santri Nasional di antaranya. Kemenak KBB gelar upacara peringatan Hari Santri Nasional 2022. Cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional 2022 bertemakan berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Jajaran pengurus Kemenak Kabupaten Bandung Barat menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional 2022 Sabtu pagi. Peringatan Hari Santri ini dihadiri seluruh pejabat Kemenak Kabupaten Bandung Barat, para kiai dan ulama serta para santri. Pada kegiatan ini, peserta upacara khususnya peserta lelaki menggunakan sarung hingga berpeci hitam. Kepala Kemenak Kabupaten Bandung Barat, Asep Ismail mengatakan, tahun ini peringatan Hari Santri bertemakan berdaya menjaga martabat. Menurut Asep, makna dari tema kali ini menggambarkan peran para santri, kiai, dan ulama dalam fase sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya pada masa penjajahan. Kita melaksanakan upacara ini atas dasar yaitu adanya keputusan Presiden ya nomor 22 tahun 2015 yang menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Pada peringatan Hari Santri Nasional ini, Kemenak Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas keilmuan bagi para santri yang ada di Kabupaten Bandung Barat khususnya, serta di seluruh Indonesia umumnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana melaporkan. Aparat kepolisian Resor Kota Bandung mengajak ribuan santri se-Kabupaten Bandung untuk berolahraga lari bahagia bersama atau fun run dalam momentum Hari Santri Nasional.
Sedikitnya 1.700 orang santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan olahraga bersama Lari Bahagia atau fun run jarak 5 km yang dimulai dan berakhir kembali di halaman Mapolresta Bandung. Kegiatan olahraga bersama ini digagas Kepolisian Resort Kota Bandung dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 22 Oktober. Kegiatan ini juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo dan Kapolri dengan tujuan meningkatkan solidaritas antara Polri, TNI, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lainnya, termasuk kalangan santri. Hari Santri Lari Bahagia. Nah, saudaraku, harapannya adalah ini sinergitas antara santri dengan polisi, dengan TNI Polri, ya, makanya semuanya ada. Tiada lain dan tiada bukan adalah mengenang bahwa saya sesungguhnya di dalam jiwa santri itu adalah semuanya ada, termasuk para aparatur pemerintah, termasuk daripada Bapak Kapolres, ya, terus saudara kita sekalian sebenarnya juga ada, maka di sini sinergitas. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan pihaknya sengaja melibatkan para santri di Kabupaten Bandung untuk berbagi kebahagiaan dan meningkatkan solidaritas antara aparat dengan santri. Alhamdulillah terlihat dari rona muka dan semangat para santri bergembira bersama, olahraga bersama, dan semoga ini bisa menjadi berkah, menjadi modal, meningkatkan kembali soliditas TNI, Polri, dan santri dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Berbagai bentuk rasa syukur dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022, pihak kepolisian mengajak para santri makan bersama, membagikan sejumlah hadiah dan door prize. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Sementara itu, jajaran Polres Tasikmalaya bersama para santri se-Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan gema sholawat di Mapolres Tasikmalaya. Peringatan Hari Santri Nasional 2022 di lingkungan Polres Tasikmalaya digelar cukup sederhana namun penuh dengan makna dengan tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Sejumlah pejabat utama di lingkungan Polres Tasikmalaya seperti Kapolres dan Wakapolres Tasikmalaya, Kabak Ops beserta anggota Polres Tasikmalaya dan para santri di Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan gema sholawat. Selain bersolawat bersama para santri, kegiatan ini juga diisi doa bersama untuk keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia, terutama wilayah Kabupaten Tasikmalaya, agar selalu dalam situasi aman dan kondusif. Di sini banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan dengan para santri, berbagai macam event juga. Baik itu kemarin kita memperingati Maulid Nabi, di sini kita masih bersama-sama. Peringatan Hari Santri ini sebagai wujud penghormatan terhadap perjuangan santri dalam membantu bangsa merebut kemerdekaan dan kontribusi santri dalam pembangunan bangsa. Apalagi Tasikmalaya dikenal dengan sebutan Kota Santri. Momen ini diharapkan dapat lebih mendekatkan kepolisian dengan masyarakat, terutama kalangan pondok pesantren. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. PCNU Kabupaten Ciamis menggelar resolusi jihad untuk memperingati Hari Santri Nasional, diawali dengan upacara di halaman kantor PCNU Ciamis. Kirab resolusi jihad dilepas secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, didampingi semua unsur pimpinan serta tokoh NU Kabupaten Ciamis. Ketua PCNU Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Ismail Koas mengatakan, acara ini merupakan momentum resolusi para pejuang yang di dalamnya termasuk para ulama yang telah berkorban terhadap bangsa Indonesia. Rencananya, kirab iring-iringan ini dilaksanakan selama 3 hari, mengelilingi setiap kecamatan se-Kabupaten Ciamis. Kirab diawali ziarah ke makam para ulama yang ada di Kabupaten Ciamis dan berakhir di pendopo Kabupaten Ciamis. Selain itu, juga disiapkan 1.000 bibit pohon untuk ditanam di perjalanan. Tentu saja mengingatkan pada semua masyarakat bahwa yang namanya bangsa ini atas perjuangan para ulama ini mesti harus kita rawat, jaga bersama-sama. Dan tentu saja kita diamanati untuk menjaga sekaligus mengembangkan bangsa ini agar lebih manfaat, maslahat, dan tentu saja kesejahteraan umat rakyatnya bisa lebih baik dan terus lebih baik. Kiai Haji Ismail Koas mengatakan, digelarnya kirab ini sekaligus untuk menjaga silaturahmi, kesatuan dan persatuan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basoriyah di Kabupaten Ciamis. Dari Kabupaten Ciamis, Yusuf Lisyana, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Keuangan Jawa Barat menggelar kegiatan bertajuk kolaborasi Kemenkes 1 Jabar bersama UMKM Membangun Negeri. Bertepatan dengan peringatan Hari Uang Republik Indonesia atau HORI ke-76 dalam rangka merealisasikan joint program Kemenkes 1 Jabar Ngahiji, Kanwil DJKN sebagai tuan rumah menyelenggarakan kegiatan kolaborasi Kemenkes 1 Jabar bersama UMKM Membangun Negeri. Kegiatan diawali dengan acara sosialisasi kebijakan Kemenkes dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung dalam pemberdayaan UMKM. Acara dilaksanakan secara hybrid, diikuti 50 UMKM yang hadir secara luring dan 150-an peserta mengikuti secara daring. Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Tavianto Nugroho, mengatakan acara ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada para pelaku UMKM terkait kebijakan-kebijakan di Kemenkes yang dapat mengakomodasi pengembangan UMKM. Kami Kemenkes 1 Jawa Barat ya, dari Bea Cukai, KN, pajak, dan kawan perbendaharaan sebenarnya sedang berhalangan mengadakan kegiatan bersama-sama untuk membantu mencoba ya. Dampak dari pandemi kan ada, sehingga UMKM menjadi prioritas kita untuk kita bantu. Pada hari kedua, kegiatan diisi dengan acara gelar wicara peran Kemenkes dalam pemberdayaan UMKM, menghadirkan narasumber seluruh pimpinan unit Eselon 1 Jawa Barat yang ada di Bandung dan Cimahi. Dari Bandung, Doni melaporkan. Ya, saudara, maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak akan kami sajikan dalam sorotan JHI sepekan berikut ini. Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin RSHS Bandung menangani 12 anak dengan kondisi gagal ginjal akut progresif. 3 diantaranya masih dirawat di RSHS Bandung. Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengeluarkan surat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan agar tidak memberikan obat sirup bagi bayi maupun anak-anak. Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif menyebutkan obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol diindikasi memicu terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Pasca dilakukan uji sampling terhadap beberapa obat sirup, BP POM akhirnya merecall kembali 5 produk obat sirup yang diduga tercemar etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga menjadi penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan Kuningan mengimbau kepada sejumlah pelayanan kesehatan untuk sementara tidak menjual obat sirup sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi bersama Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan sidak ke sejumlah apotek di Kota Bogor. Pasca BPOM merilis 5 obat sirup yang tercemar bahan berbahaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah apotek. Masyarakat diimbau tidak panik namun tetap waspada menghadapi kasus gagal ginjal akut pada anak. Selain itu, tidak memberikan obat sembarangan pada anak namun harus dengan resep dokter untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi olahraga di antaranya. Wakil Gubernur Jawa Barat meluncurkan logo dan maskot Peparda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin
yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meluncurkan logo dan maskot Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda Jawa Barat tahun 2022 di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Logo Peparda berbentuk ilustrasi dua orang sedang melakukan gerakan olahraga berwarna biru dan kuning dengan 3 ornamen berbentuk bulan sabit di bawahnya. Sementara lutung Jawa dipilih menjadi maskot Peparda berjuluk Bangju dan Poara. Lutung merupakan binatang endemik Kabupaten Bekasi. Dengan demikian diharapkan dapat mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian habitatnya. Menurut UU Ruzanul Ulum, digelarnya Peparda ini merupakan evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan oleh NPCI Kota Kabupaten se-Jawa Barat. Para juaranya akan dibina lebih lanjut untuk dipersiapkan menghadapi event yang levelnya lebih tinggi. UU mengatakan, terselenggaranya event olahraga tingkat provinsi merupakan bukti kebersamaan antara kepengurusan NPCI dan pemerintah. Merasa bangga dan bahagia dengan kepemimpinan Kang Supiratna ini, para peserta semakin banyak, anggota juga semakin banyak. Ini menunjukkan keberhasilan kepengurusan hari ini dan sebagai bukti keberhasilan juga pemerintah dalam mendorong dan mensupport. Multi-event olahraga Paralimpik 4 tahunan ini rencananya akan berlangsung tanggal 22 hingga 30 November 2022 di Kabupaten Bekasi. Terdapat 12 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu bulu tangkis, renang, angkat berat, tenis lapang, kursi roda, atletik, catur, panahan, menembak, tenis meja, voli duduk, goalball, dan blind judo. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Floorball merupakan olahraga tim dalam ruangan yang kini mulai dikenal di beberapa daerah di Indonesia. Jenis olahraga mirip hoki ruangan ini berkembang sejak tahun 1970 di Swedia. Floorball merupakan cabang olahraga yang cukup populer di Eropa. Permainan yang mirip hoki es dengan 5 pemain di setiap tim berasal dari Swedia. Di Indonesia, olahraga ini masih terbilang asing di telinga masyarakat. Padahal sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2009 yang disebar melalui negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sejak terbentuknya Asosiasi Floorball Indonesia yang diikuti kepengurusan provinsi dan kota kabupaten menunjukkan jenis bola lantai ini telah berkembang di masyarakat. Di Jawa Barat, perkembangan olahraga telah tersebar di beberapa kota kabupaten termasuk di Kabupaten Bandung. Bahkan telah terbentuk induk organisasinya yang diketuai oleh Ari Purnama Sidik. Selain mungkin apa yang kita akan selenggarakan hari ini, turnamen Kajari Cup yang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kajari merupakan program yang berkesinambungan ke depannya. Juga mungkin kita karena memang cabang olahraga baru ini belum bermasyarakat secara luas, kita akan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah SMP maupun SMA-SMA di Kabupaten Bandung. Sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat bersamaan dengan pelantikan kepengurusan AFI Kabupaten Bandung digelar Open Turnamen Floorball Piala Kejari Bandung diikuti Pengcap AFI Kota Kabupaten di Jawa Barat dan beberapa kota di Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa floorball ini merupakan olahraga baru, Pak. Ya, olahraga baru di mana alhamdulillah untuk Kabupaten Bandung ini sudah ada pengurusan. Nah, dan hari ini alhamdulillah sudah dikukuhkan, dilantik. Kami sangat mendukung ya pembentukan floorball di Kabupaten Bandung ini, mengurus di mana ini sebagai wadah positif generasi muda. Kita ketahui bersama ternyata floorball ini banyak sekali minatnya, Pak. Kita lihat generasi muda nih ya, karena olahraga baru ini menarik dan ini sebagai wadah tentunya ini harus kita dukung pesatan daripada pengembangan ya. Diyakini ke depan olahraga ini akan booming di masyarakat. Komarudin, ADRD TVRI Jawa Barat melaporkan.
Antusiasme warga untuk olahraga sepeda santai cukup tinggi dan digandrungi tidak saja oleh kalangan generasi muda tetapi juga orang tua. Sepeda santai merupakan salah satu olahraga yang digandrungi masyarakat karena bisa dilakukan di mana saja. Biasanya sepeda santai dilakukan warga saat liburan dengan mengelilingi lokasi yang cocok untuk dilalui sepeda. Dalam memperingati ulang tahun DBC ke-16 dilaksanakan sepeda santai dengan mengelilingi pusat kota Bandung. Dalam kegiatan sepeda santai kali ini, antusiasme peserta cukup tinggi karena diikuti 600 peserta baik kalangan generasi muda maupun orang tua. Kegiatan sepeda santai selain bertujuan olahraga juga menjalin silaturahmi dengan sesama penggemar sepeda santai. Ya, alhamdulillah peserta cukup banyak, tapi lebih banyak tahun kemarin karena situasi cuaca. Tapi alhamdulillah banyak yang pesertanya sekitar 600 lebih ya. Ya, tahun kemarin bisa 2000 lebih. Tapi alhamdulillah antusias masyarakat penggemar sepeda, mereka semangat untuk ikut acara BBC. Dan fun bike ini bagian daripada membantu program pemerintah gitu ya, mewujudkan Wara Kota Bandung yang tentu memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi lagi. Selain itu juga tadi spirit kebersamaan, mudah-mudahan Kota Bandung ini semakin guyup dari waktu ke waktu. Pada kegiatan ini juga diberikan door prize, serta dihibur oleh kesenian Sunda dari sneaker BBC Usik. Demikian laporan Endang Herman dan Agung TVRI Jawa Barat. Berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan ATCS Dishub Bandung. Ya, ini adalah situasi arus lalu lintas di Kota Bandung. Yang pertama adalah di Simpang Tol Paster, terlihat arah kendaraan dari Tol Paster menuju Junjunan ini terlihat macet, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Berikutnya ini adalah kondisi lalu lintas di Simpang Cikapayang, arus lalu lintas dari 4 arah juga terlihat ramai lancar. Selanjutnya ini adalah lalu lintas di bawah flyover Kopo dari arah Lewi Panjang dan juga Cibaduyut juga terlihat ramai lancar. Dan ini adalah dari Gede Bage Timur dari arah Cibiru pun terlihat ramai lancar. Berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.